apa istilahnya, aturan gitu ya, ada aturan yang mewajibkan perusahaan gitu ya untuk menyimpan ya, untuk menyimpan, kewajiban menyimpan buku, catatan ataupun dokumen ya. Penyimpanan buku atau catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk pembukuan secara elektronik ataupun program aplikasi secara online ya. Ini harus bisa di save ya, harus bisa difilekan itu kurang lebih selama 10 tahun ya. 10 tahun ini memang relevan gitu ya dengan aturan dari Kementerian Perindustrian ya dulu itu ya, karena ini aturan ini ada di tahun dalam apa di tahun 97 ya, 1997 ya, Undang-Undang Nomor 8 mengenai dokumen perusahaan ya. Kenapa 10 tahun? Karena 10 tahun ini dianggap relevan gitu ya untuk masa evaluasi. Masa evaluasi karena perusahaan biasanya juga melakukan suatu forecasting gitu ya atau apa proyeksi gitu ya dari aktivitas perusahaannya itu kurang lebih juga selama 10 tahun ya. Oleh sebab itu untuk dokumen baik yang hard ataupun soft file itu harus ada ya selama 10 tahun. Oke, kemudian kegiatan pencatatan wajib dilakukan oleh dua wajib pajak orang pribadi. Yang pertama melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan norma penghitungan penghasilan neto. Kemudian wajib pajak yang tidak melakukan kegiatan usaha ataupun pekerjaan bebas ya, orang pribadi yang memang menerima penghasilan ya selain daripada itu. Nah, syaratnya pencatatan dibuat lengkap dan benar ya. Antara lain adalah harus mencatatkan ya seluruh kegiatannya tadi ya, penghasilan-penghasilan baik objek ataupun bukan objek pajak gitu ya, ataupun penghasilan-penghasilan yang belum ataupun sudah dipotong pajaknya ya. Kemudian jangka waktu pencatatan meliputi jangka waktu 12 bulan ya. Tahun pajak takwim. Jadi dari Januari sampai dengan 31 Desember. Oke, ini kalau nggak salah udah ya. Nah, karena di sini kemarin sudah sekilas juga ya sampai sini prinsip-prinsip akuntansi dan akuntansi perpajakan ya. Di sini lebih kepada penyusunan laporan keuangan lah ya. Jadi orang-orang akuntansi ini harus hafal prinsip dan fungsi dari laporan keuangan yang disajikan ya. Kita lanjut ya. Ini akuntansi banget. Nah, sekarang terlihat prinsip-prinsip akuntansi dan akuntansi perpajakan ya. Yang pertama adalah kesatuan ekonomi. Ya, sebetulnya yang lebih tepat adalah entitas usaha ya. Entitas usaha gitu ya. Nah, entitas usaha ini intinya harus ada pemisahan yang jelas ya antara bisnis dan pribadi ya. Jadi yang mencerminkan di laporan keuangan itu adalah betul-betul hal-hal yang berkaitan dengan keuangan perusahaan ya. Jadi tidak bercampur baur dengan keuangan pemilik gitu ya, keuangan pribadi. Kemudian ya berarti di sini laporan keuangannya dianggap independen gitu ya, tidak terpengaruh dengan keuangan dari hal-hal yang sifatnya pribadi ya. Ini betul-betul keuangan perusahaan ya. Betul-betul independen laporan keuangannya ya. Kemudian yang kedua adanya going concern ya. Nah, di akuntansi perpajakan ini going concern menjadi penting yang juga didukung gitu ya, going concern itu didukung dengan adanya historical cost dan juga periode sasi
ya. Jadi going concern itu berarti kan sebuah bisnis gitu ya bisa terus berlanjut gitu ya. Tidak ada batasan waktu gitu ya. Sebenarnya waktunya tidak terbatas, tidak tercantumkan usaha atau perusahaan ini akan berjalan berapa lama ya. Ya selama-lamanya ya. Bisa selama-lamanya ya. Makanya going concern ini berkaitan dengan historical cost ya. Karena kan di historical cost itu eh, pentingnya gitu ya mencatat biaya-biaya untuk kita memperoleh suatu aset, suatu barang gitu ya. Atau misalnya kita beli untuk perusahaan misalnya router internet ya atau modem gitu ya. Beli router internet. Nah, pada saat kita melakukan perhitungan biaya, ya, otomatis bukan yang dihitung itu hanya harga router internet, ya, akan tetapi sejarahnya, ya, sejarah untuk menempatkan si router internet di perusahaan, ya. Jadi di situ harus didetailkan biaya yang keluar ya untuk menempatkan si router internet ya. Jadi bukan hanya harga pembelian barangnya saja ya. Akan tetapi ya kalau misalkan ada jasa-jasa yang harus dibayarkan ya otomatis itu juga adalah historical cost ya. Jadi cerita untuk menempatkan si router, si modem di perusahaan ya. Misalnya harus ada biaya pengiriman, ya itu ya harus dicatat. Misalnya ada biaya pemasangan gitu ya, ada biaya pemeliharaan misalnya, ada biaya misalnya untuk menaikkan bandwidth, ada biaya diskon misalnya untuk bandwidth tertentu. Nah, itu harus semua tercatatkan ya. Itu historical cost. Jadi akan menentukan going concern-nya perusahaan ya, agar perusahaan dalam menentukan keputusan ya, dalam hal ini biasanya ke harga ya, ke harga produk yang dia keluarkan gitu ya. Jadi tidak salah ya. Kemudian selain historical cost yang juga mendukung going concern usaha itu adalah periodisasi ya. Periodisasi ya berkaitan dengan waktu gitu ya, dengan masa yang sifatnya biasanya terschedule ya, yang berskala ya, untuk apa? Untuk menampilkan biasanya menampilkan grafik-grafik keuangan perusahaan ya, agar bisa dimonitoring ya. Kemudian yang berikut adalah harga pertukaran yang objektif atau harga pertukaran yang wajar. Nah, harga pertukaran wajar atau harga pasar wajar ya, kalau pajak biasanya mengistilahkan harga pasar wajar. Ini berkaitan dengan arm's length principle ya, harusnya ini arm's length principle ya. Memang tentang price ya, tentang harga. Ya. Maka di pajak ini tidak dipengaruhi adanya hubungan istimewa. Maka tidak diakui adanya transfer pricing ya. Kalau di akuntansi ya diakui adanya transfer pricing ya, berdasarkan apa-apa yang terjadi gitu kan. Transaksi yang terjadi, uang yang masuk dan keluar itu yang tercatatkan. Tetapi kalau di perpajakan gitu ya, yang diakui itu hanya harga pertukaran yang objektif, ada harga pertukaran yang wajar gitu ya. Tidak boleh adanya hubungan istimewa ya. Nah, berarti bagaimana kalau sudah terjadi? Ya tinggal dilihat, tinggal dihitung harga pasar wajarnya ya. Karena banyak yang melakukan hal ini ya, melakukan transfer pricing ya, misalnya eh, apa perusahaan A dan perusahaan B gitu ya. Perusahaan A dan perusahaan B ini ada hubungan istimewa, misalnya perusahaan A itu induk perusahaan, perusahaan B itu adalah anak, ya, anak perusahaan dari A. Ya, misalnya
perusahaan A itu adalah perusahaan garment. Kemudian perusahaan B, ya, yang anak dari perusahaan A itu misalnya perusahaan pemintal benang, ya, pemintal benang. Kemudian ada lagi nanti misalnya perusahaan C. Perusahaan C itu memproduksi eh, kapas misalnya, ya. Nah, eh, kalau misalnya terjadi suatu pertukaran atau suatu transaksi gitu ya, antara perusahaan A dan perusahaan B, ya, misalnya perusahaan A itu membeli, ya, ke perusahaan B, ya, pembelian sekitar misalnya 1 gelondong, ya, atau 1 kontainer gitu ya, eh, apa namanya, kapas, kapas, apa namanya, benang, ya, tadi perusahaan B contohnya benang, ya, perusahaan B ini, perusahaan B menjual benang ke perusahaan A, perusahaan A membeli benang ke perusahaan B dengan harga misalnya 100 juta satu tronton, ya. Kemudian ada lagi perusahaan X misalnya, sama melakukan pembelian benang 1 tronton dengan situasi dan kondisi dan persyaratan yang sama dengan perusahaan A. Perusahaan X membeli itu di harga sebesar misalnya adalah 80 juta. Kemudian ada lagi perusahaan Y melakukan hal yang sama, ya, kegiatannya sama, transaksinya sama, ya, membeli juga dengan harga sama dengan perusahaan X, 80 juta. Nah, maka yang diakui oleh pajak, ya, atas transaksi itu, ya, atas transaksi si A membeli ke si B itu dihargakan hanya 80 juta, ya, tidak 100 juta, ya. Nah, kemudian misalnya itu transaksi jual beli, ya. Misalnya di luar transaksi jual beli, misalnya di suatu perusahaan, ya, misalnya perusahaan mengeluarkan beban gaji, ya. Misalnya perusahaan menggaji 4 manajer, ya, A, B, C, D, ya, ada 4 manajer. Ternyata manajer A, ya, diketahui mempunyai hubungan istimewa, ya, misalnya adalah ya, keluarga lah, salah satu keluarga dari Dewan Komisaris misalnya, ya. Kemudian BCD bukan anggota keluarga. Nah, diketahui pada saat pembayaran gaji, ya, ini skillnya sama, ya, ABCD ini sama skillnya. Jadi situasi dan kondisinya sama. ABCD ini pada saat diberikan gaji, perusahaan membayar manajer A itu adalah 10 juta per bulan, misalnya, ya. 10 juta per bulan. Akan tetapi B, C, dan D, ya, dengan kondisi yang sama itu digaji sebesar 8 juta per bulan. Nah, ini juga sama, ya. Kalau di pajak, ya, hanya diakui harga pertukaran yang wajar, ya. Yang wajar itu yang memang tidak mempunyai hubungan istimewa, ya. Jadi diakui beban gajinya itu adalah 8 juta per bulan untuk satu manajer, ya. Tidak ada beban gaji yang dikeluarkan sebanyak 10 juta, ya, oleh fiskal, ya. Akan tetapi kalau akuntansi komersial pasti diakuinya berdasarkan uang dan uang yang keluar dan masuk, ya. Kemudian yang berikutnya adalah mempertemukan pendapatan dan beban, ya, yang tepat berdasarkan stelsel akrual, ya. Tapi untuk pajak itu bisa stelsel akrual ataupun
kas, ya, kas yang sudah dimodifikasi, ya. Kas modified ini, pajak tuh kalau melihat itu berdasarkan realita ya, kalau kas ya memang bener cash, bener tunai gitu ya. Makanya ini cash-nya cash modified. Jadi apa ya istilahnya ya, realnya itu tidak beneran tunai asli pada saat itu dilunasi gitu ya, tetapi ada jangka, waktunya gitu ya, ada timing-nya tapi memang tidak panjang ya, tidak seperti, apa namanya, akad utang gitu ya. Ini akadnya akad kas, ya, tetapi memang tidak, cash pada saat terjadi transaksi ya, masih memerlukan waktu gitu ya untuk dikatakan lunas ya. Makanya, pajak mengistilahkan stelsel kasnya itu kas modified ya. Kemudian yang berikutnya adalah konsistensi ya, yang tadi juga sudah disinggung ya. Jika ada perubahan metode akuntansi atau metode pembukuan, harus diungkap di laporan keuangan secara fiskal. Ya. Seperti tadi ya, kalau misalkan terjadi perubahan misalnya dari biasanya menghitung penyusutan itu FIFO tapi ganti jadi LIFO gitu ya, itu harus ada bukti persetujuan dari DJP, ya, Direktorat Jenderal Pajak. Nah, kemudian nih, what about conservatism? Nah, ini orang-orang akuntansi harus eh, menjadi apa istilahnya ya, menjadi dogma ya untuk orang-orang akuntansi ini bahwa kita itu prinsipnya konservatif ya atau kehati-hatian ya. The concept of conservatism can be summarized as follows ya. Jadi konsep atau pengertian dari konservatisme, kehati-hatian adalah bisa dirangkum sebagai berikut. When in doubt, recognize all losses, but don't recognize any gains. Ya, jadi kita harus betul-betul apa istilahnya menganalisa ya, berhati-hati pada saat kita mempunyai utang ya, mempunyai kewajiban gitu ya, itu kita harus akui cepet-cepet gitu ya. Kita catat bahwa kita punya utang, punya kewajiban ya. Akan tetapi kalau misalkan kita punya penghasilan ya atau akan ada pendapatan, ini harus juga betul-betul diyakinkan bahwa penghasilan itu atau pendapatan itu memang betul-betul akan kita terima ya. Itu adalah prinsip kehati-hatian ya. Makanya mungkin di kelas ini Ibu juga pernah bilang nih, kalau orang-orang akuntansi itu konservatis orangnya ya, hati-hati. Jadi tidak mudah percaya atas informasi tertentu. Ya, itu orang-orang akuntansi. Jadi cari dulu buktinya ya. Kalau memang sudah benar nyata, iya baru percaya. Ya, itu biasanya orang akuntansi ya. Oke, ini lebih ke akuntansi. Nah, oke. Kemudian berikutnya adalah perbandingan SPT tahunan PPh Badan dan laporan keuangan komersial. Ya. Nah, sebenarnya SPT tahunan PPh Badan itu adalah isinya gitu ya,